Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam kompeten. Berjumpa lagi di channel pembelajaran UPB Kerawang ya. Masih pada mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Di pertemuan kelima kali ini saya akan coba untuk menyampaikan materi yaitu terkait dengan data flow diagram atau sering disebut dengan DFD. Baik rekan mahasiswa, dimanapun Anda berada, selamat menyaksikan video pembelajaran di pertemuan kali ini. Oke, baik, langsung saja di materi data flow diagram ini, saya akan coba untuk mempresentasikan terlebih dahulu, yaitu terkait dengan tujuan daripada kita belajar mengenai data flow diagram di dalam mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Pertama tujuannya adalah mengenal atau diagram alir data ya. Jadi rekan mahasiswa sebelum belajar mengenai model data ya kan, sebelum mempelajari UML ya, kita perlu mengenal terlebih dahulu yaitu DFD ya. Walaupun memang kesannya data flow diagram ini memang cenderung lebih usang ya dibanding dengan UML diagram ya. Oke, nanti mungkin fokusnya rekan mahasiswa adalah di UML diagram yang nanti akan saya sampaikan materinya di pertemuan berikutnya. Oke, kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menggunakan Microsoft Visio ya. Tapi di sini saya tidak menyarankan untuk saya di sini menyarankan untuk menggunakan Visio, tapi kalau misalkan bermasalah dengan softwarenya bisa menggunakan software yang kemarin saya sampaikan ya, yaitu secara online ya, atau software yang base-nya adalah web, yang mungkin itu nggak perlu ada install. Oke, tentunya di dalam suatu informasi, ketika kita mengambil suatu data ya kan, informasi kan merupakan hasil daripada ekstraksi data ya tentunya. Nah, data ini tentunya harus memiliki rule atau aliran ya, sehingga data tersebut memang benar-benar benar ya kan untuk disajikannya. Nah, di sini DFD atau diagram alir data ini merupakan gambaran bagaimana data ditransformasikan. Ya, ditransformasikan artinya dirubah ya, pada sebuah sistem. Ya. Nah, secara garis besarnya mungkin rekan mahasiswa ya bisa mempelajari data ya kan, bisa menganalisa data dalam bentuk diagram ya, atau gambaran alir ya. Nah, kemudian di sini juga memiliki fungsi bahwa DFD itu bisa mendeskripsikan ya kan, seluruh fungsi-fungsi yang terlibat di dalam perangkat lunak yang nanti mungkin kaitannya dengan suatu aplikasi atau software yang nanti akan dibangun oleh rekan mahasiswa begitu ya. Oke, next berikutnya DAD atau diagram alir data atau DFD adalah alat perancangan. Jadi alat yang untuk merancang ya kan suatu sistem yang berorientasikan pada suatu alir data. Ya, dengan konsep dekomposisi ya, dapat digunakan untuk pengembangan analisa maupun rancangan sistem. Jadi bisa untuk menganalisa atau bisa juga untuk merancang sistem. Nah, kalau analisa sebenarnya lebih tepat ketika rekan mahasiswa menggambarkan dengan flow map diagram ya. Tapi kalau di dalam DFD sebetulnya bisa saja menggunakan DFD untuk menganalisa suatu data. Kan tetapi kebanyakan gitu kan ya. Kebanyakan para pengembang sistem itu menggunakan DFD sebagai pengembangan penggambaran suatu rancangan sistem. Ya. Tentunya yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program. Artinya profesional sistem itu adalah orang yang berprofesi sebagai pengembang sistem, ya kan? Nah, untuk menyamakan persepsinya, untuk memberikan gambaran
terhadap sistem yang nanti akan dibangun oleh si profesional sistem ini, tentunya dengan DFD ini bisa tergambarkan gitu. Ya contoh kayak orang mau bangun rumah, ya kan? Tentunya kan arsitek itu kan menggambarkan dulu kan. Nanti rumahnya seperti ini, ya kan lokasinya ada di pintunya ada 3 misalkan, kemudian jendelanya ada 4 misalkan, dan luasnya adalah sekian. Nah, itu kan harus digambarkan terlebih dahulu sebelum diimplementasikan. Supaya apa? Supaya gambar tersebut ya kan tentunya kan bisa dipahami ya kan oleh si si apa si si pemilik rumah yang nantinya akan menempati rumah yang dirancang tersebut gitu kan, biar tidak nanti jatuhnya kok apa eh, hasilnya misalkan kalau dengan kata-kata saja kan hasilnya tidak memuaskan ya. Nah, itu kan tergantung daripada penyampaian ya, pihak daripada si perancangnya tersebut gitu. Nah, biar tidak ada tentunya tidak ada kesalahan komunikasi ya, komunikasi yaitu harus dibuatkan rancangan tersebut. Biar ada gambaran awal lah gitu ya bahasa. Nah, pada umumnya DFD ini digunakan untuk merancang sistem ya kan jelas tadi yang mungkin menggunakan suatu data store. Data store itu basis data ya, tentunya sistem yang sudah terintegrasi dengan database ya, bukan sistem yang sifatnya adalah testing ya seperti sistem yang mungkin rekan mahasiswa sudah coba buat ya di algoritma pemrograman dasar ya. Bukan yang seperti itu, tapi sistem yang sudah terintegrasi dengan data store atau database gitu ya. Oke, next. Nah, sebelum kita belajar mengenai DFD, tentunya di sini ada keterangan terkait dengan apa saja sih yang ada di dalam DFD tersebut. Nah, di sini di gambar-gambar atau di ada apa namanya di simbol-simbol DFD itu ada istilahnya entitas luar, ya kan ada istilahnya proses, ada istilahnya aliran data, ada istilahnya data store. Nah, segini saja ya, nggak banyak-banyak. Tapi kalau di UML ini akan bervariasi ya. Oke, nah entitas luar ini merupakan kesatuan di luar sistem yang akan memberikan input atau menerima output dari sistem. Ya, dapat berupa orang ataupun organisasi, ya, sumber informasi lain atau uh, apa penerima akhir daripada suatu laporan. Nah, jadi gambar entitas ya seperti kemarin ya kita sudah coba ya kan rekan mahasiswa saya tugaskan untuk mencari entitas. Ya, jadi entitas itu bukan hanya berupa orang, gitu kan? Entitas itu bisa berupa organisasi. Entitas itu bisa suatu sumber informasi lain atau penerima akhir dari suatu laporan itu disebut dengan entitas. Report itu adalah entitas, ya kan? Kemudian transaksi itu adalah entitas, gitu ya. Nah, kalau orang jelas itu adalah entitas, begitu ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya proses. Nah, kalau entitas itu simbolnya seperti ini ya, kotak gitu ya. Persegi panjang itu namanya entitas. Nah, kalau proses ini adalah transformasi ya, transformasi daripada inputan yang menjadi output. Nah, itu biasanya proses. Ya. Mahasiswa menjadi alumni itu kan ada prosesnya. Gitu ya. Berarti entitasnya apa? Mahasiswa. Ya kan? Entitas akhirnya adalah alumni, gitu kan ya. Prosesnya adalah proses akademik, gitu ya. Gambarannya seperti itu. Jadi simbol proses itu bulat seperti ini ya. Kemudian di sini ada keterangan. Ya, prosesnya proses apa ya? Kalau proses ya bukan hanya proses saja, tapi harus jelas prosesnya itu proses apa. Oke. Nah, kemudian merupakan kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau mesin komputer. Jadi bisa oleh orang, bisa juga oleh mesin komputer. Jadi bisa disebut dengan proses manual, bisa disebut dengan proses yang diproses oleh mesin.
Nah, seperti kemarin rekan mahasiswa bikin flow map diagram itu, ini proses atau bukan gitu kan? Yang memprosesnya siapa? Orang apa mesin gitu kan ya. Kalau kemarin kan kita masih berbicaranya mengenai manual. Mencatat itu proses atau bukan? Ya, kalau mencatat itu diibaratkan sebagai proses, bisa jadi itu adalah proses yang sifatnya adalah manual gitu ya. Kalau misalkan proses mencatat itu sebagai inputan, ya bisa jadi inputan itu adalah secara manual. Nah, tergantung daripada kita merepresentasikan proses itu adalah apa namanya ya, suatu tindakan yang menghasilkan suatu output kan, atau misalkan kita bisa juga proses itu sebagai apa ya, pengelola atau pihak yang mengelola gitu kan, pihak yang mengelola baik itu pihak mesinnya gitu kan, atau fungsional sistemnya, atau juga pihak daripada, kalau konvensional ya berarti orang yang melakukan proses tersebut gitu. Nah, di mana aliran data masuk ditransformasikan ke aliran data keluar. Nah, sehingga menjadikan suatu informasi gitu kan ya, atau mengoperkan datanya gitu yang sudah dilakukan proses. Ya, baik prosesnya itu manual ataupun computerized gitu ya. Nah, intinya garis besarnya adalah ya di mana data masuk itu dapat ditransformasikan. Nah, itu adalah proses gitu kan ya. Data masuk kemudian bisa ditransformasikan. Kalau mencatat saya lebih cenderungnya adalah sebagai proses kan. Mencatat, ya kan, mencatat kan berarti kan menginputkan ya kan datanya, ya kan, satu persatu sehingga bisa menjadi suatu laporan gitu kan ya. Nah, kemudian penamaannya sesuai dengan proses yang sedang dilakukan. Ya, kalau prosesnya adalah proses transaksi, ya berarti di situ yang dilakukannya adalah transaksi. Kalau prosesnya adalah apa namanya? Kalau di inventory itu ada proses untuk menampilkan report gitu kan. Itu ada prosesnya, berarti ada pengelolaan bagaimana proses tersebut bisa menghasilkan suatu laporan gitu. Atau proses pemesanan, ya itu juga merupakan suatu proses yang menghasilkan suatu apa namanya, invoice gitu kan ya, atau tagihan biasanya seperti itu. Oke, nah gambarnya seperti ini ya, simbolnya bulat. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya tentang proses. Yang pertama, proses itu harus memiliki input ya, minimal satu inputan ya, dan memiliki output. Berarti kalau input ketemu input itu bukan proses, atau kalau input tidak ada outputnya berarti tidak melalui proses ya, ataupun sebaliknya ada proses ada output tapi nggak ada inputan, nah itu juga tidak bisa disebut dengan proses ya. Kalau proses itu harus memiliki input dan output. Nah, kemudian proses dapat dihubungkan dengan komponen entitas luar ya, seperti data store atau proses melalui alur data. Data store itu database. Output hasilnya itu bisa dibuatkan dalam bentuk data store atau disimpan itu kan ya ke dalam database. Nah, itu juga disebut bisa dilakukan proses. Ya kan, jadi ada input kemudian terhubung ke dalam proses, lalu keluarannya adalah ke dalam data store bukan ke dalam output. Nah, itu juga disebut dengan proses, juga bisa dilakukan seperti itu ya. Yang ketiga, sistem atau bagian atau divisi atau departemen yang sedang dianalisis oleh professional system ini digambarkan dengan komponen proses. Oke ya. Sistem, bagian atau divisi atau departemen itu bisa digambarkan dengan sebuah proses. Misalkan contoh, ya kan?
Pengambilan KRS. Pengambilan KRS itu kan berarti kan mahasiswa diprosesnya di mana? Proses akademik kan? Ya, proses akademik. Ya kan itu kan sebagai departemen, divisi ya di dalam universitas itu ada divisi akademik, gitu kan ya. Dari divisi akademik kemudian dihasilkanlah suatu KRS, gitu ya. Dari inputan KRS kemudian diproses oleh bagian akademik, ya kan. Kemudian berikutnya dihasilkan suatu output yang berupa hasil daripada pengambilan KRS-nya. Begitu ya. Keempat, penomoran proses dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, berarti ada berikut lagi ya. Nah, ada yang namanya penomoran proses. Oke ya. Ada nama level, ada nama diagram, ada nomor proses. Oke. Nomor level, nama level ini adalah tergantung daripada kompleksitas sistem tersebut. Semakin levelnya semakin tinggi, maka semakin detail. Ya kan, penjelasan di dalam DFD-nya. Ya kan, tentunya ya lebih ke teknis lagi kalau semakin levelnya semakin detail, tinggi gitu ya. Nah, kemudian ada nama diagramnya. Kalau 0 levelnya itu disebut dengan diagram konteks. Oke ya. Kalau dia levelnya 0 itu disebut dengan diagram konteks. Nah, untuk nomor prosesnya bisa dituliskan dengan angka 0. Nah, kalau berikutnya, kalau levelnya 1 berarti diagram ini masuk ke dalam diagram level 1. Biasanya di sini penjelasannya ya cukup lebih ke teknis tapi tidak mendalam. Begitu ya. Untuk penomorannya bisa dengan ketika ada level berikutnya boleh dengan angka 1.0, 2.0 gitu ya, 3.0 dan seterusnya gitu ya. Nah, berikutnya level 2. Ya, ini pasti akan terinci lagi ya. Itu biasanya untuk penamaan diagramnya itu di akhirnya itu dituliskan dengan rinci yaitu 1.0 gitu ya, 2.0, 3.0. Nah, kemudian di sininya 1.1 gitu kan ya, 1.2. Kalau tadi kan hanya satu saja ya, kalau sini di belakangnya bisa ditambahin angka lagi gitu. Nah, level ketiga ya, ini diagram rincinya seperti ini. Udah 1.1 berarti kan 1.1.1 gitu ya, punya anak lagi satu lagi untuk proses penomorannya. Gitu. Semakin terinci ya semakin detail sistemnya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah aliran data atau arus. Aliran data atau arus data digunakan untuk menjelaskan perpindahan data atau paket data dari satu bagian ke bagian lain. Contoh misalkan dari input ke proses, itu kan bisa digambarkan dengan arus data atau tanda panah di sini ya gambarnya. Atau dari proses ke output ya, itu juga bisa digambarkan. Atau dari proses ke data store, itu juga bisa digambarkan dengan panah. Gitu ya. Nah, aliran data dapat berbentuk sebagai berikut ya. Formulir atau dokumen yang digunakan perusahaan pasti menggunakan aliran data. Laporan cetak yang dihasilkan sistem, output di layar komputer, masukan untuk komputer, komunikasi ucapan, surat atau memo juga bisa dialirkan dengan aliran data dan lain sebagainya ya. Nah, catatan di sini bahwa aliran data tidak dalam bentuk kalimat. Oke ya, cukup jelas ya. Jadi aliran data itu nggak boleh habis ke input, misalkan berikutnya adalah ke proses. Nah, itu bukan aliran data, tapi kan aliran data itu harus digambarkan dengan simbol. Simbolnya harus dengan panah. Adapun di panahnya kita tuliskan kalimat itu nggak masalah. Ya. Oke. Nah, berikutnya adalah konsep arus data nih. Ada istilahnya packet of data ya, atau data paket. Bila dua data mengalir dari satu sumber yang sama menuju ke tujuan yang sama, maka harus dianggap sebagai satu arus data yang tunggal.
Oke ya, bila dua data mengalir dari satu sumber, berarti kan sumbernya sama ya, menuju ke tujuan yang sama, maka harus dianggap sebagai satu arus data yang tunggal. Ya kan? Contoh seperti ini ya. Ini ya kan, kalau dari sumber yang sama ini disebut dengan arus tunggal. Pelanggan ke proses order langganan. Nah, ini kan artinya dia pelanggan ini kan entitas ya. Berarti pelanggan melakukan order. Berarti di sininya order langganan. Berarti di sini aliran datanya itu boleh dikasihkan nama seperti ini. Tapi tetap di sininya simbolnya adalah panah gitu ya. Nah, boleh penulisannya seperti ini. Atau pelanggan order langganan pembayaran. Berarti di sini melakukan order langganan tetap ya, ke proses order langganan. Ya, tidak boleh dipisah seperti ini. Ya, harus dimasukkan ke order langganan lagi. Nggak boleh ditulis di sini lagi. Sorry. Nah, nggak boleh ditulis pisah kayak gini. Ya kan? Kalau pelanggan ini membayar, berarti nggak boleh dipisah. Tetap harus menjadi satu di sini, gitu ya. Pelanggan order ya berarti langsung dari sini aja pelanggan bisa order, gitu ya. Nah, kemudian ada divergent data flow, arus data menyebar. Arus data yang menyebar menunjukkan sejumlah tembusan ya dari satu data yang sama ya, dari sumber sama ke tujuan yang berbeda. Ya, dari sumber yang sama ke tujuan yang berbeda. Misalkan di sini adalah gudang. Gudang ini bisa melakukan tambah barang ya kan atau outputnya adalah gudang misalnya, sorry ya, ini output ya, outputnya gudang. Misalkan di sini apa namanya, penerimaan kas, kemudian kasnya kemana lagi, diproses kemana lagi. Nah, ini kan datanya menyebar, sumbernya tetap dari hasil proses ini kan. Dari hasil proses ini ternyata bisa dibagi-bagi nih ya kan, datanya kemana-mana ya. Nah, ini disebut dengan differing data flow atau arus data menyebar gitu ya. Nah, kemudian ada convergent data flow, arus data mengumpul ya dari dari sumber yang berbeda ke dalam satu tujuan. Nah, ini juga boleh ya kan, tuliskan. Nah, sumber data dan tujuan. Arus data harus dihubungkan pada proses baik dari maupun yang menuju ke prosesnya. Arus data harus dihubungkan pada proses. Sebenarnya kalau kita menggambarkan, contoh ya, menggambarkan suatu analogi umum aja ya. Ketika kita memasukkan, ya kan, memasukkan suatu apa namanya, suatu inputan, tentunya tidak mungkin langsung jadi output kan, kalau tanpa proses, begitu kan. Contoh misalkan saya mau apa namanya, membuat kopi, tentunya kan ada inputan dulu nih ya. Inputannya dari mana ya, dari kopi dan gula ya kan. Kopi dan gula, kalau misalkan kopi dan gulanya itu terpisah ya, kalau kopinya sudah di mix ya, itu kan berarti ada inputan kopi ke dalam gelas gitu kan ya. Nah, bisa tidak kalau misalkan langsung dimakan ya, bisa saja, tapi secara apa namanya, secara apa ya, anjuran pemakaiannya atau pembuatannya itu salah, gitu kan ya. Cara penggunaannya itu salah, gitu kan. Nah, harusnya ketika diinputkan kopinya ke dalam gelas, tentunya di situ harus diproses, ya kan. Diprosesnya adalah dengan ya meracik ya, atau memberikan inputan lagi, misalkan air panas, kemudian dikuber tuh air panasnya ya, sehingga
menyampur ya kan antara air panas, gula dan kopinya menjadi satu, kemudian baru bisa dilakukan penyimpanan ya, penyimpanan. Nah, di penyimpanan juga ada proses lagi kan? Proses di dalam tubuh manusia atau proses di dalam meminum kopinya gitu kan ya. Nah, kemudian setelah itu ada output lagi nggak? Setelah proses ada, ya kan? Dikeluarkan lagi dalam apa namanya pencernaan manusia gitu kan. Nah, begitupun dengan proses ya. Proses itu ya harus dilakukan ketika kita memiliki suatu inputan ya harus ada prosesnya. Nah, kemudian ada keterangan di sini dari proses ke bukan proses. Ya, kemudian dari bukan proses ke proses. Dari proses ke proses ini apa namanya bisa dilakukan ya. Boleh dari proses ke bukan proses gitu kan ya. Artinya ini kalau ini data store ya namanya. Simbol data store atau database kalau sekarang ya. Kalau ini bisa output atau input gitu ya. Nah, boleh dari proses ke yang lainnya atau dari yang lainnya ke dalam proses. Atau dari proses ke proses. Gitu ya. Nah, berikutnya merupakan komponen untuk membuat model sekumpulan data. Dapat berupa suatu file atau satu sistem database dari satu komputer, satu arsip atau dokumen, ya, satu agenda atau buku. Nah, boleh digambarkan dalam bentuk data store. Gitu ya. Jadi bukan hanya database saja. Ternyata arsip, dokumen itu juga sebagai data store namanya. Tapi kalau di sistem ya sistem tentunya sistem komputer ya. Sistem komputer itu ya data store itu adalah tempat penyimpanan. Ya atau database bahasanya begitu ya. Oke. Alur data dari proses menuju data store. Hal ini berarti data store berfungsi sebagai tujuan atau tempat menyimpan dari suatu proses atau proses rate ya. Gitu. Misalkan di sini ada data pasien. Nah, berarti kan dari data pasien ini kan dari pasien kan, entitas pasien, kemudian menuju ke proses pendaftaran pasien, lalu setelah diproses, data pasiennya disimpan ke dalam data tabel pasien. Gitu ya. Outputnya bukan lagi output dalam bentuk entitas, tapi dalam bentuk store. Ya, outputnya dalam bentuk store atau database atau tempat penyimpanan data. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian alur data dari data store ke proses. Hal ini berarti data store berfungsi sebagai sumber. Ya. Kalau tadi data store sebagai read tempat penyimpanan akhir, nah kalau yang ini data store ini adalah sebagai sumbernya. Sebenarnya untuk melihatnya gampang dari aliran datanya saja dari panahnya aja kan. Nah, kalau kita melihat panah yang di bagian sini itu kan terbaliknya. Berarti data store ini adalah sebagai read proses. Ya, kalau di dalam program itu select, nampilkan gitu ya. Nah, seperti ini gambarnya ya. Oke, alur data dari proses menuju data store dan sebaliknya berarti berfungsi sebagai sumber dan tujuan. Ya kan, data store itu bisa dari menjadi sumber, bisa juga menjadi suatu tujuan. Bisa berupa input gitu kan bahasanya, bisa juga berupa output. Kalau kita ibaratkan seperti itu ya. Data store itu bisa berupa input ataupun bisa berupa output. Kalau dijadikan suatu input ya berarti kita harus melakukan read data kan, menampilkan data. Tapi kalau sebagai apa output ya berarti di sini hanya sebagai write ya kan, penulisan data atau tempat penyimpanan ya, save ya bahasanya. Begitu. Contoh misalkan di sini pemeriksaan pasien. Ya, nah ini kan aliran datanya berbeda-beda tuh. Nah, kembali lagi ke pemeriksaan lagi kan. Tergantung daripada inputannya. Misalkan inputan di sini adalah ketika kita ingin menginputkan
data pemeriksaan. Berarti kan di sini kan pasien ya kan mengirimkan data pemeriksaan, kemudian diproses, lalu data hasil pemeriksaannya itu disimpan, gitu ya. Nah, ketika dibutuhkan, misalkan tampilkan data pasien, berarti kan ngambil dari tabel rekam medis kan, tabel rekam medis, kemudian data pemeriksaan diambil, kemudian diproses, lalu prosesnya seperti apa dan dihasilkan data rekam medis. Begitu ya, bisa bolak-balik lah. Oke, ada beberapa hal yang perlu dihindari ya dalam membuat DFT. Yang pertama adalah arus data tidak boleh dari entitas langsung ke entitas lain ya, tanpa melalui proses itu nggak boleh. Jelas ya. Kemudian arus data tidak boleh dari data store langsung ke entitas, harus melalui proses ya kalau di DFT. Kemudian arus data tidak boleh dari data store langsung ke data store lagi, itu juga nggak boleh. Ya, kalau di program itu nggak mau ya, memproses data store ke data store lagi, itu nggak bisa. Bukan memproses, berarti nggak ada proses ya. Kalau nggak ada proses, misalkan ada data dari data store A ke data store B tanpa melalui proses, ya bingung mau mindahinnya gimana kan. Ya, itu juga kemampuan daripada sistem itu tidak bisa seperti itu ya. Arus data tidak boleh dari data store langsung ke data store. Ya. Kemudian sebaiknya dihindari arus data dari suatu proses langsung ke proses lain. Dihindari artinya boleh, tapi sebaiknya dihindari gitu kan. Nah, dari proses ke proses lagi itu boleh kan? Secara gambaran tadi ya, yang disampaikan tadi. Nah ini kan dari proses ke proses boleh, ya kan? Tapi sebaiknya dihindari dari proses ke proses tersebut. Begitu ya rekan mahasiswa. Ya intinya di dalam pembuatan DFD ini rekan mahasiswa bisa memahami lah ya kan sifat-sifat yang perlu rekan mahasiswa ketahui bahwa komputer itu ya tidak sejenius atau tidak sehebat ya kan ilmu-ilmu yang sifatnya adalah magic ya. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi ada aturan, tentunya di sistem itu ada aturan. Jadi nggak bisa sembarangan kita membuat sistem kalau tidak tahu aturan di dalam sistem. Itu akan kesulitan ya, nantinya intinya rekan mahasiswa akan terkendala di saat mengimplementasikan ketika membuat rancangannya tidak sesuai dengan kaidah ataupun ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat ya kan. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya rekan mahasiswa perjumpaan kita di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika masih belum paham, boleh nanti bisa ditanyakan di dalam forum diskusi ya. Atau nanti di pertemuan sinkron mungkin bisa ditanyakan kepada saya. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya rekan mahasiswa dan jaga protokol kesehatannya. Dan kalau mau praktik di kampus silakan ya. Praktik sekarang sudah dibuka ya, tentunya dengan pembatasan protokol kesehatan dan juga rasio ya, dalam satu kelasnya itu hanya boleh 20 mahasiswa saja. Nah, nanti mungkin dari ketua kelas bisa mensiasati atau memberikan suatu schedule kepada teman-temannya ya, yang mau praktik ya harus dijadwalkan ya. Boleh silakan. Nah, akan tetapi ketika saya memberikan praktiknya secara asinkron, ya, tetap masuk saja. Kalau yang mau di live ya silakan, nanti tinggal tonton video saya. Nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, nanti tanyakan ke asisten ya, tapi ditanyakannya ya terkait dengan penggunaannya saja. Kalau secara teoritis ya kemungkinan asisten lab itu nggak paham gitu kan ya. Nah,
boleh ditanyakan saja ke saya kalau untuk secara teoritisnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.